Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Keributan besar. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mulai menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga setelah keluar dari dunia magma. Pil obat tingkat 7 bukanlah sesuatu dari tingkat biasa. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan besar peluangnya tidak akan lebih tinggi dari tingkat keberhasilan 50% bahkan dalam kondisi puncak dan dengan bantuan api surgawi. Kondisinya yang lelah setelah memperbaiki boneka iblis bumi membuat peluang itu semakin buruk. Selain itu, Xiao Yan belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Selain itu, perbaikan pil obat kali ini jelas bukan sesuatu yang bisa berhasil dicapai pada upaya pertama. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu menyiapkan bahan obat yang cukup untuk menghindari situasi memalukan karena kehabisan bahan obat. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak tenaga untuk masalah mencari bahan obat. Setelah memberi Xiao Li daftar nama bahan obat, dia mengarahkan kekuatan gerbang Xiao untuk dengan cepat mencarinya. Pencarian skala besar semacam ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan pencarian Xiao Yan sendiri. Xiao Yan menjadi jauh lebih santai setelah menyerahkan masalah menemukan bahan obat kepada Xiao Li. Dia kadang-kadang akan menjelajahi akademi dalam dan memberikan petunjuk kepada beberapa anggota gerbang PAN. Setelah itu, dia menghabiskan sisa waktu berlatih dengan tenang, berharap dia akan kembali ke kondisi puncaknya secepat mungkin. Xiao Yan menunggu hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, Xiao Li akhirnya berhasil mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan setelah memanfaatkan sejumlah besar tenaga. Jumlah bahan obat juga menyebabkan Xiao Yan sangat bahagia. Pada hari ketiga setelah ramuan obat ini dikirim ke tangan Xiao Yan, dia, saat berlatih di dalam ruangan yang tenang, perlahan membuka matanya. Ruang tertutup tiba-tiba berdering dengan suara angin bersiul setelah dia membuka matanya. Bahkan ada suara guntur yang dalam di dalam peluit angin. Kekuatan tak terlihat menyebabkan jubah Xiao Yan mengembang dan berkibar. Pakaian luarnya yang berwarna putih juga telah bergerak tanpa adanya angin. Sebuah cahaya samar-samar berkedip di mata hitam gelap Xiao Yan. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya telah mencapai kondisi terbaik yang pernah dia alami sejak dia maju ke Dou Huang Bintang 6. Ini adalah waktunya. Gumaman rendah ditransmisikan dari mulut Xiao Yan. Tubuhnya perlahan berdiri. Sosoknya ditutupi oleh jaket berwarna putih, menyebabkan dia terlihat sangat tinggi. Dia mengangkat kepalanya dan dengan lembut bergumam, "Kalau begitu, kita akan mulai." Suara guntur yang deras menerobos udara, merusak suasana tenang ruangan. Tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menjadi buram. Sosoknya menjadi lebih kabur. Sesaat kemudian, itu menghilang dengan cara yang aneh. Ada tangga yang terbuat dari batu di suatu tempat di tengah akademi dalam. Di puncak tangga batu ada platform kecil yang hanya bisa menampung 2 orang yang duduk bersila. Tempat ini adalah bagian tertinggi dari akademi dalam. Siswa biasa dilarang memasukinya. Jika seseorang mengangkat kepalanya saat berada di akademi dalam untuk melihat tempat ini, orang akan melihat platform kecil yang hanya didukung oleh tangga tipis yang terbuat dari batu. Seseorang dapat melihat seluruh akademi dalam dengan berdiri di atas platform ini. Demikian pula, tempat ini bisa dilihat oleh semua orang di akademi dalam. Tangga dan platform sudah dibangun sejak lama sekali. Menurut tetua pertama, tempat ini adalah tempat kepala sekolah dulu berlatih. Makanya, pelajar biasa dilarang memanjatnya. Namun, Suqian meminjamkannya kepada Xiao Yan saat dia mendengar bahwa Xiao Yan ingin mencoba memperbaiki pil obat tingkat 7. Tempat ini secara alami tidak biasa seperti yang terlihat, terutama karena pernah digunakan oleh kepala sekolah misterius sebagai area pelatihan. Riak spasial samar yang sulit ditemukan meresap melalui udara di sekitar platform batu. Riak spasial ini sangat unik. Mereka seperti magnet yang menyedot semua energi alam di sekitarnya. Efek dari latihan di tempat ini cukup besar. Selain itu, keamanan platform sangat tinggi dengan riak spasial yang terlihat samar bertindak sebagai perlindungan. Oleh karena itu, mereka yang berada di dalam akademi dalam yang memiliki kualifikasi untuk berlatih di tempat ini sangat sedikit sehingga mereka dapat dihitung dengan satu tangan.
Pada saat ini, suara guntur yang samar-samar muncul di platform batu yang telah dibiarkan sunyi untuk waktu yang lama. Sesosok bergegas seperti kilat. Akhirnya, sosok itu muncul di atas panggung batu. Setelah itu, dia duduk bersila di atasnya. Orang yang muncul secara alami adalah Xiao Yan, yang telah keluar dari ruang sunyi. Saat ini, dia dalam kondisi puncaknya. Douqi yang kuat mengelilingi tubuhnya. Di bawah kekuatannya, perasaan agung terbentuk. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang mengalami kesulitan untuk menghasilkan. Dengan kondisi Xiao Yan saat ini, dia tampak seperti cahaya yang dikelilingi oleh kegelapan, yang sangat menarik perhatian. Oleh karena itu, dia baru saja muncul ketika banyak sosok mulai terbang dengan cepat dari semua bagian Akademi Dalam. Mereka dengan cepat bergegas. Akhirnya, mereka berhenti 100 meter jauhnya dan menyaksikan Xiao Yan di kejauhan. Beberapa sosok juga bergegas mengejar sesepuh ini. Akhirnya, sosok-sosok tersebut muncul di langit. Semua sesepuh buru-buru memberi salam ketika mereka melihat siapa mereka. Satu-satunya orang yang bisa diperlakukan dengan hormat oleh sesepuh Akademi Immer ini adalah Suqian. Pada saat ini, matanya menyipit saat dia mempelajari Xiao Yan dari kejauhan. Senyuman juga melintas di wajahnya saat dia merasakan douqi yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya. Dia menoleh dan tersenyum ketika dia berkata kepada dokter peri kecil di sampingnya, "Oh, sepertinya anak kecil ini telah berusaha keras untuk hari ini." Dokter peri kecil mengangguk. Tatapannya melihat pada sosok manusia yang padat di bawah, menyebabkan dia tanpa sadar merajut alisnya. Dia berkata, apakah memurnikan pil di tempat seperti itu mengganggunya?" Keskiviko, santai. Riak spasial yang ditempatkan oleh kepala sekolah saat itu hadir di sekitar platform batu. Sangat sulit bagi seseorang di luar untuk mengganggunya. Apalagi alasan saya memintanya untuk memperbaiki pil obat di sini karena fenomena alam yang tidak biasa yang terjadi dengan lahirnya pil obat tingkat 7. Bahkan mungkin disertai dengan pil lightning. Desain spasial sekitarnya dari platform batu mungkin sedikit membantunya ketika saatnya tiba. Suqian melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia menjelaskan. Dokter peri kecil sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat matanya yang ungu keabu-abuan menemukan Xiao Yan. Kemunculan mendadak dari begitu banyak tetua Akademi Dalam di langit secara alami menyebabkan keributan di dalam seluruh Akademi Dalam. Tak terhitung banyaknya tatapan melirik ke arah yang mereka hadapi sebelum akhirnya melihat seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di platform batu. Segala macam kebisingan segera meledak di dalam Akademi Dalam. Bukankah itu Xiaoyan Senior? Mengapa dia muncul di sana? Baru-baru ini, saya mendengar berita dari anggota Panes Gate yang mengatakan bahwa Senior Xiao Yan sepertinya berencana untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Apakah dia benar-benar memurnikan pil obat? Saya sudah lama mendengar bahwa Xiao Yan Senior tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga seorang alkemis tingkat 6. Jika saya bisa melihatnya memurnikan pil obat hari ini, saya akan memiliki modal untuk membual ke klan saya ketika saya kembali di masa depan. Saat banyak percakapan pribadi tersebar di Akademi Dalam seperti gelombang, semakin banyak siswa yang mengesampingkan hal-hal yang ingin mereka lakukan. Sebaliknya, mereka kehabisan kamar. Setelah itu, mereka sampai di daerah yang luas, mengangkat kepala, dan melihat ke arah platform batu di kejauhan. Beberapa ketakutan dan rasa hormat melintas di mata mereka saat mereka melihat sosok kulit hitam yang agak kurus. Setelah pertempuran sengit antara dia dan hantu iblis tanah tua, posisi Xiao Yan di dalam hati para siswa Akademi Dalam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa sesepuh tidak bisa tandingi. Cukup banyak sosok manusia berdiri di paviliun tinggi tidak jauh dari platform batu. Semua orang ini mengenakan lencana serupa di dada mereka. Mereka secara mengejutkan adalah anggota Panes Gate. Wu Hao, Hu Jia, Xiao Yu, Xin Lan, dan para pemimpin lainnya berdiri di sekitar tempat pemimpin, menatap Xiao Yan. Mereka tahu lebih banyak tentang masalah Xiao Yan memurnikan pil tingkat tinggi daripada siswa lainnya. Pil obat tingkat 7, tingkat yang menyebabkan hati seseorang bergetar tanpa sadar. Pil obat semacam itu jarang muncul bahkan di wilayah sudut hitam. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 tidak muncul di wilayah sudut hitam selama beberapa tahun.
Tingkat 7, pil obat dari tingkat ini sudah bisa menduduki peringkat puncak di antara pil obat. Bahkan jika itu ditempatkan di Central Plains tempat yang kuat berkumpul, itu juga akan membuat keributan besar. Tingkat 7 memiliki kualifikasi untuk direbut oleh beberapa iblis tua di kelas Do Uzong. Orang ini gelisah meskipun dia akan pergi. Pertemuan hari ini kemungkinan besar adalah yang terbesar dalam sejarah Akademi Dalam. Wu Hao menunduk dan melirik ke area di bawah. Pada saat ini, setiap bagian dari Akademi Dalam dengan ruang kosong dipenuhi dengan massa hitam dari sosok manusia, dan tak terhitung banyaknya tatapan berkumpul pada pemuda berjubah hitam di atas panggung batu. Namun, jika dia benar-benar berhasil, dia mungkin akan menjadi murid terkuat dalam sejarah Akademi Jianan sejak didirikan. Oh Xiao Yu tersenyum sedikit. Mata cantiknya bersinar saat dia menatap sosok kurus itu. Sulit membayangkan bahwa pemuda yang telah diberi gelar sampah oleh klan saat itu sedang duduk di tempat paling mulia di Akademi Jianan. Sejak Akademi Jianan didirikan, ada 2 orang yang maju ke kelas Do Huang sebelum mereka lulus. Ada 1 orang yang maju ke kelas Do Uzong. Mereka bukan manusia biasa dan telah diberkati dengan bakat pelatihan yang luar biasa. Hanya karena inilah dia akhirnya maju. Namun, jika Xiao Yan berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7, dia akan mampu melampauinya. Hujia tertawa. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, orang ini memang sangat luar biasa. Sekarang, bahkan saya tanpa sadar merasakan hati saya tergerak. Pantas saja seseorang yang berbakat seperti Sun Er akan dibuat hatinya olehnya. Xin Lan, yang mengenakan pakaian biru, berdiri di samping Hujia dan tersenyum manis. Matanya melihat ke platform batu saat dia meraih tangannya untuk menekan emosinya dengan erat. Hatinya sangat bersemangat. Jika Xiao Yan mampu memperbaiki pil obat tingkat 7, potensinya akan sangat menakutkan. Lagi pula, seorang alkemis pada usia seperti itu yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 adalah keberadaan yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn bahkan di Central Plains. Xiao Yan saat ini tidak menyadari keributan besar seperti apa yang telah dibuat karena penampilannya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar fokus. Gangguan eksternal mengalami kesulitan besar untuk mengganggunya bahkan sedikit. Nafas yang membawa panas keluar dari hidung Xiao Yan. Ekspresi yang sangat serius muncul di matanya. Kedua tangannya bergerak dan kuali besar obat berwarna merah terang tiba-tiba muncul. Itu membawa suara, dentang-dentang, saat mendarat di platform batu. Penyempurnaan pil paling sulit yang pernah dicoba Xiao Yan, sejak menjadi seorang alkemis, telah secara resmi dimulai. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.